Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kumpul bersama-sama. Tentunya kami dari Kementerian Kesehatan akan menyampaikan beberapa hal yang tentunya juga menjadi beberapa poin-poin isu yang mungkin muncul di antara teman-teman media. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan menyampaikan terkait penjelasan berita tentang vaksin Sinovac yang akan kadaluarsa. Jadi sebelum kami menyampaikan penjelasan ini, perlu kita pahami bahwa terkait vaksin COVID-19 yang merupakan produksi dari Sinovac yang dikatakan telah masuk dalam masa kadaluarsa. Jadi sebenarnya bukan istilah kadaluarsa yang seperti kita ketahui pada umumnya ya, tapi ini adalah merupakan yang disebut sebagai masa simpan atau umur simpan, yaitu shelf life daripada vaksin COVID-19. Nah, kita tahu bahwa vaksin COVID-19 itu adalah semuanya vaksin yang jenisnya baru, sehingga tentunya masa simpan yang akan diterbitkan itu akan sesuai dengan data-data yang ada. Perlu kami sampaikan bahwa vaksin asal Sinovac, ya, kita tahu bahwa di bulan Desember kita menerima vaksin Sinovac seperti mungkin dilihat oleh teman-teman media ya, bentuknya seperti ini, yang datang dalam 2 tahap di bulan Desember, yaitu di awal Desember sejumlah 1,2 juta dosis vaksin, dan terakhir di akhir Desember itu sebanyak 1,8 juta vaksin jadi yang kita terima. Jadi teman-teman media bisa melihat bahwa kemasannya adalah bentuknya seperti ini ya. Botolnya kecil atau vial kecil yang digunakan untuk 1 kali dosis penyuntikan. Nah, kita tahu bahwa vaksin 3 juta ini diproduksi di antara kurun waktu September sampai dengan November 2020 dengan shelf life atau masa simpan yang dari produsen kita ketahui bersama selama 3 tahun. Sehingga kita ketahui di awal bahwa vaksin ini akan bisa digunakan sampai dengan 2023. Nah, pada saat Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat, yang kita tahu bahwa dasar daripada Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat ini adalah terkait adanya data stabilitas dari vaksin tersebut. Nah, data yang diterima oleh Badan POM saat mengkaji untuk penggunaan darurat vaksin Sinovac ini adalah baru 3 bulan. Sehingga shelf life atau masa simpan yang dikeluarkan oleh Badan POM ini adalah selama 6 bulan untuk vaksin Sinovac, produksi Sinovac atau yang kita bisa lihat itu dengan merek CoronaVac. Ya. Jadi vaksinnya adalah produksi dari Sinovac, tapi kalau kita lihat kemasannya akan tertulis vaksin CoronaVac. Tentunya kita tahu produk yang kita gunakan ini dengan data stability 3 bulan, sehingga shelf life yang akan dikeluarkan itu adalah selama 6 bulan. Jadi artinya bukan ada percepatan ya dari Badan POM untuk terkait dengan masa simpan ini. Tetapi Badan POM melihat bahwa masa simpan atau shelf life daripada vaksin ini tidak semata-mata berdasarkan informasi yang disampaikan oleh produsen vaksin, tapi tentunya berdasarkan dari data stabilitas yang ada. Sehingga berdasarkan data tersebut, Badan POM menentukan masa simpan vaksin yang 1,2 juta itu akan dinyatakan sebagai habis masa simpannya
pada tanggal 25 Maret 2021. Sementara kalau kita berbicara yang 1,8 juta itu masih akan habis masa simpannya sampai dengan Mei 2021. Dan hal ini tentunya untuk memastikan keamanan dan khasiat daripada vaksin yang tentunya kita berikan kepada masyarakat. Namun kami sampaikan juga bahwa baik vaksin yang berjumlah 1,2 juta yang akan habis masa simpannya pada akhir Maret ini, maupun vaksin yang berjumlah 1,8 juta yang akan habis masa simpannya di bulan Mei, semuanya saat ini sudah tidak ada lagi di fasilitas pelayanan kesehatan karena sudah habis kita gunakan untuk melakukan atau pemberian vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan sebagian petugas pelayanan publik yang kita ketahui kita melakukan percepatan di akhir ataupun di minggu ketiga Februari. Tentunya Kementerian Kesehatan mengikuti keputusan dari Badan POM dan sejak awal kami menjaga agar penggunaan vaksin Sinovac atau vaksin CoronaVac ini dalam rentang shelf life atau masa simpan sesuai dengan yang disampaikan oleh Badan POM. Dan tentunya kita ketahui sejauh ini masih sesuai dengan penggunaannya. Vaksin COVID-19 yang saat ini kita gunakan memang merupakan vaksin dari produksi Sinovac. Tetapi ini merupakan bagian yang kita terima dalam bentuk setengah jadi. Jadi kita tahu di Januari kita menerima juga vaksin dari produsen Sinovac dalam bentuk setengah jadi, yang kemudian dalam tahap berikutnya akan diproses oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi, yang kita sebut sebagai vaksin COVID-19. Nah, tentunya vaksin ini masih memiliki masa simpan yang cukup panjang karena kita ketahui vaksin ini baru diproduksi bulan akhir Februari, tentunya masih cukup panjang ya untuk kemudian masa shelf life-nya ini. Dan ada perbedaan tentunya untuk masyarakat mengetahui bahwa vaksin Bio Farma atau vaksin COVID-19 ini berbeda kemasannya dengan vaksin CoronaVac atau vaksin Sinovac yang masa shelf life-nya ini akan segera berakhir. Yang mungkin apakah ada gambar berikutnya? Ya, jadi oke. Nah, jadi bisa kita lihat ya, namanya di dalam kemasannya berbeda, teman-teman media. Yang pertama adalah COVID-19 vaksin, ya. Kita lihat tutupnya berwarna biru, kalau tadi berwarna oranye ya. Ini mungkin karena penggambarannya, sebenarnya gambar vialnya ini lebih besar dari yang pertama ya. Jadi ini adalah bentuknya, ya kemasannya jauh berbeda dengan yang pertama. Sama-sama berbentuk vial, tapi yang vial ini bisa untuk disuntikan kepada 9 sampai 11 orang ya dosisnya dengan setengah cc. Jadi bentuknya berbeda. Jadi kalau teman-teman media melihat nanti etiket yang ada di dalam vialnya itu tulisannya COVID-19 vaksin. Berbeda, mungkin kalau boleh ke slide sebelumnya. Ya, sebelumnya ya. Nah, kelihatan ya SARS-CoV-2 vaksin, beda ya kemasannya. Jadi ini membedakan dan tutupnya berwarna orange. Kalau yang dari produksi Bio Farma itu berwarna biru. Ya. Mungkin boleh kembali ke slide-nya aja. Jadi kemasannya ini berbeda, bukan untuk botol kecil yang berisikan sekali penyuntikan, tapi botol besar yang bisa berisikan 10 dosis rata-rata, tapi ini bisa antara 9 sampai 11 dosis ya. Tentunya pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin keamanan, khasiat dan mutu vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan kami selalu mengingatkan untuk mendapatkan informasi resmi
terkait vaksinasi COVID-19 melalui berbagai kanal-kanal resmi dari pemerintah. Jadi kami pastikan bahwa vaksin Sinovac atau yang saat ini adalah vaksin Sinovac yang kita berikan adalah merupakan vaksin produksi Bio Farma yang memiliki masa simpan masih cukup lama, dan tentunya vaksin ini yang saat ini kita berikan pada proses pelaksanaan vaksinasi di tahap kedua ini. Sementara vaksin jadi dari Sinovac yang kita sebut sebagai vaksin CoronaVac ini sudah habis kita suntikan pada tahap pertama dan sebagian kecil tentunya pada tahap kedua pada akhir Februari 2021. Mungkin demikian yang saya sampaikan, langsung kembali. Baik. Selesai, sudah cukup Bu? Baik, terima kasih Bu Nadia, juru bicara vaksinasi COVID-19. Jangan lupa like dan subscribe.